Matic Spin nih 125. Dia masih karburator ini. Datang dalam keadaan mati ya. Untuk diagnosa awalnya coba kita lihat kontak onnya. Lihat kontak on. Ini jenisnya matinya kenapa? Lihat jenisnya, coba lihat arus setrumnya dia ada enggak. Ini arus dari akinya masih seharusnya masih normal ya. Coba di starter ya, di starter tetap nggak hidup. Jadi dia jenisnya antara pengapian atau dari mesin kompresi atau macet. Tapi biasanya kalau macet di starter tidak bisa bergerak. Ini masih bisa bergerak. Ini biasanya bukan macet, kecuali macet parah ya. Coba. Jadi untuk mengecek masalah kompresi dari mesin itu, kita mengeceknya itu dari injakan kick starternya ya. Selahan kaki kita off-kan, ini selah kakinya. Ini biasanya bagi teman-teman yang punya motor matic pasti dirasakan berbeda ketika motor normal atau hilang kompresi. Ini di selanya kalau nggak ada nyendalnya, berarti dia jenisnya matinya motor ini adalah hilangnya kompresi atau kompresi bocor pada mesin. Dan ini nggak ada tendangan bebaliknya sama sekali ya. Diinjaknya tendangan bebaliknya itu nggak ada sama sekali. Jadi ini biasanya motor mati di jalan ini hilang kompresi, dia kompresinya bocor. Jadi biasanya itu klepnya terganjal kotoran atau terbakar klepnya. Untuk cara mengatasinya kita simak video selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang punya motor matic, ini sebenarnya permasalahan bocor kompresi ini sering terjadi di motor-motor matic ya. Biasa terjadi dia. Itu biasanya disebabkan bocor kompresi itu karena si klepnya keganjel kotoran. Karena untuk motor-motor matic zaman sekarang itu per klepnya itu bukan dua ya, satu. Tujuannya buat ngentengin mesin ya, pergerakan mesin. Tapi dampaknya tekanannya kurang sehingga mudah sekali bocor kompresi karena terganjal kotoran klepnya dia. Sementara motor matic itu debunya banyak sekali karena filternya dia ada di bawah dia. Filternya rata-rata di bawah mesin, jadi udara yang masuk ke mesin itu lebih kotor ya. Ini kita buka businya. Ini jadi bagi teman-teman yang punya motor matic ini biasanya di selanya ini enteng banget sih. Walaupun busi terpasang seharusnya nyendal, ini mah tidak. Ini enteng sekali. Nggak ada pembaliknya. Biasanya kalau buat kompresinya normal itu ketika ditekan dia berbalik, ada tekanan. Ini enteng sekali. Nih. Jadi bagi yang punya motor matic ketika mati di jalan, coba di selanya ketika enteng biasanya bocor kompresinya. Untuk cara mengatasinya kita buka businya. Sebenarnya video ini udah banyak yang mengupload ya permasalahan ini, cuman saya bagikan lagi karena jadi motor matic yang hilang kompresi ini ketika mati di jalan ini bisa dicoba dihidupkan kembali tanpa perlu bongkar turun mesin. Ini bisa dihidupkan kembali, tapi ketika cara ini tidak bisa, maka motor matic yang hilang kompresi ini terpaksa harus diturunkan. Jadi ini jenisnya itu matinya bukan mati karena setrum atau ini, tapi karena kompresinya dia bocor. Kita cek setrumnya biasanya di ujung busi ini ya, ujung dari setrum untuk pengapian. Kalau masih nyala berarti emang permasalahannya bukan masalah setrum yang hilang. Ini kita akan mengecek businya. Ya, kita tempelkan di sini busi, ada apinya atau tidak. Ini businya ya. Untuk mengetahui ini sebenarnya hilang kompresi atau setrumnya ada tidak. Lihat. Jadi si setrum ini masih ada ya. Jadi permasalahan memang jelas bukan setrum,
Jadi setrum ini masih ada, seharusnya masih bisa nyala, tapi permasalahannya adalah di bocor kompresi. Nah, untuk mengatasinya, cara agar kompresi diadakan lagi, kita akan melakukan tindakan pertama, penanganan kompresi yang bocor. Jadi untuk tujuan agar kompresi bisa ada kembali ini, caranya adalah kita menggunakan oli terserah ya, sejenis oli ini, oli mesin atau oli mesin yang bekas atau yang baru juga bisa. Ini kita masukkan selang ini ke lubang busi yang sudah dibuka tadi. Tujuannya untuk memasukkan oli ini, dimasukkan ke oli agar kotoran yang mengganjal di klep itu ini bisa lepas sambil disela-sela pakai kaki ya. Ini caranya ini. Ini cara yang biasa dilakukan oleh mekanik bengkel ketika motor mati di jalan. Ini udah banyak terjadi sekali, motor metik itu mudah sekali hilang kompresi ya, karena jumlah kotorannya lebih banyak yang masuk ke ruang bakar itu, karena filternya di bawah sering banyak yang kotor. Dan klepnya sendiri dia memakai per yang lebih tekanannya itu lebih rendah dia. Kita masukkan secukupnya ini. Kita masukkan ini, masukkan ke lubang businya dalam jumlah yang cukup banyak ya. Kita masukkan sampai benar-benar bisa terisi penuh. Kita tiup ini biar ini kita tiup, kita dorong agar lepas. Nah, setelah oli masuk melalui lubang busi ini, baut drat busi ini, kita tekan, pegang ininya sambil disela-sela. Tutup busi dari lubang busi itu kita tutup rapat pakai tangan, dan selanya kita jalankan ini, kita injak-injak untuk menggerakkan. Ini tujuannya agar kotoran yang mengganjal di klep, entah klep kecil atau klep besar, ini lepas. Biasanya ini klep kecil yang terganjal ini kotorannya. Jadi ketika klep itu kotoran itu jatuh, dia menempel di klep dan mengganjal. Ini kita tekan, lalu kita injak-injakan starternya dia. Nah, ini berulang-ulang sampai benar-benar bisa ada tendakan biar turun. Ini tujuannya sampai benar-benar kotoran yang mengganjal di klep itu bisa turun, lepas ya. Kita pakai ini terus-menerus. Kita teruskan sampai benar-benar ada tendangan. Lihat kempulnya dia ada bekas ini, oli yang tadi dimasukkan agak ininya lagi. Biarkan, teruskan sampai kotorannya jatuh, yang kotorannya mengganjal klepnya jatuh. Jadi ini tujuannya untuk membuang kotoran yang mengganjal di klep itu supaya lepas ya. Jadi ketika busi dipasang kembali, itu kompresinya ada kembali. Ini tangan kita harus bisa masuk ke dalam sana ya, di drat busi. Hati-hati dalam membuka drat busi ini, membuka masang busi ini, hati-hati dratnya bikin jalur drat baru, nantinya dol, susah deh. Malah bisa kompresinya bocor lagi. Jadi sebaiknya bagi teman-teman yang mempunyai motor metik, hati-hati dalam membuka pasang busi ya. Gunakan busi, kunci-kunci busi yang baik ya. Ini jenisnya kunci busi fleksibel ya. Busi kita pasang kembali setelah dibersihkan, dan mudah-mudahan tadi cukup ya. Jadi di sela-sela tadi kompresinya mudah-mudahan ada lagi ketika busi dipasang, dan oli yang tadi keluar ke knalpot bersama dengan kotoran yang mengganjal di klep tadi, yang membuat kompresi mesin ini bocor dia. Kita pasangkan kembali, hati-hati dalam memasangnya. Usahakan jangan sampai membuat drat baru, nantinya dia dol ya, kencangkan. Jadi wajar saja bila
Nah, dengan cara seperti ini ketika motor hidup itu ngebul ya. Jika motor yang sebelumnya tidak ngebul, berarti kebul berasap tadi nanti juga akan hilang kembali. Kita pasangkan kembali, lalu kita nyalakan. Kita sela ya dengan injak dengan gas yang cukup tinggi. Tarik gasnya itu cukup tinggi dia. Kita coba. Kita lihat nyalakan nyala atau tidak. Harus sekali injakan bisa hidup ya, seharusnya biar enggak gas itu sampai gas itu ya. Dia berasap itu karena oli yang tadi dimasukkan lewat lubang busi tadi dia. Ini motor bisa hidup kembali. Jadi motor ini tadi hilang kompresi karena siklet terganjal kotoran. Jadi motor metik yang mogok jalan ya. Hilang kompresi itu sering terjadi dan bisa dilakukan dengan cara seperti ini agar bisa masuk kembali. Motor ini sudah hidup ya. Jika tidak ada masalah di sistem starter, ini lewat di starter juga dia bisa langsung hidup. Kita kontak, kita starter ya, ini bisa hidup. Jadi ini kompresinya sudah ada kembali ya. Jadi si kotoran sudah, jadi dilakukan cara seperti ini dia masih bisa hidup. Jika tidak bisa dilakukan cara seperti ini, dia motor harus dibongkar turun sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.